Sepasang kekasih di Pulau Gadung, Jakarta Timur terekam CCTV membuang bayi hasil hubungan gelap mereka. Sementara seorang karyawan toko kue di Petamburan mencuri bahan kue puluhan juta rupiah. Pasangan kekasih terekam kamera membuang bayi hasil hubungan gelap mereka di depan rumah kontrakan di Jatinegara Kaum 1, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bayi diperkirakan berusia 3 hari dengan tali pusar masih menempel. Usai dinyatakan sehat oleh puskesmas, bayi dibawa ke panti Balita Cipayung. Eko Samudra, karyawan toko kue yang baru 6 bulan bekerja, terekam kamera mencuri bahan kue, laptop, ponsel serta uang majikannya saat pemilik toko sedang pergi. Saat hendak kabur, pelaku berpapasan dengan temannya, berdalih membawa bahan kue ke rumah majikannya yang lain. Akibatnya, pemilik toko rugi 50 juta rupiah. Pengemudi ojek online ditemukan tewas dengan luka senjata tajam, tergeletak di sebuah komplek perumahan mangkrak di Lewiliang, Kabupaten Bogor. Lokasi ditemukannya korban merupakan lokasi yang jarang dilewati warga. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Tim kontributor iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Bisa kesal, sang ibu menikah lagi, seorang anak membakar rumah orang tuanya. Tragis kebakaran menewaskan nenek pelaku. Dan berita ini menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Baru aja ini kebakaran ini. Ini Pak, kebakaran. Kalau mau menuju terowongan, dari flyover menuju terowongan. Kobaran api melalap 2 rumah dan warung di Jalan Barawaja, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Tragis, kebakaran menewaskan seorang nenek. Namun kebakaran ternyata disengaja ulah anak pemilik rumah yang saat kejadian sedang mabuk miras. Tersangka diduga kesal, ibunya menikah lagi tanpa sepengetahuannya. Gara-gara kenapa? Kenapa kita emosi? Kenapa? Bercanda. Bercanda? Kau minum sebelumnya? Iya. Oh, karena mabuk? Tidak. Kau minum tidak mabuk? Iya, Pak. Karena Berapa banyak minumnya? satu, Pak. Satu apa? Satu apa? Satu jam kau minum balok. Sebagai apa? Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews siang. Pemirsa, iming-iming koin yang dapat ditukar dengan uang Rp800.000, warga menyerbu ruko di Bekasi Timur, Jawa Barat. Koin didapat setelah melakukan scan retina mata. Namun Kementerian Komunikasi Digital membekukan aplikasi ini untuk mencegah penyalahgunaan data. Ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur diserbu warga mendaftarkan diri pada sebuah aplikasi World. Warga tidak perlu mengisi data maupun membawa kartu identitas, hanya diminta mengunduh aplikasi di ponsel dan mendaftar serta verifikasi dengan scan biometrik iris mata atau merekam data retina mata dengan menjadwalkan janji temu. Usai verifikasi, warga mendapat koin yang bisa dikonversi ke rupiah hingga Rp800.000 bisa ditarik melalui dompet digital. Nggak ada. Tadi jelasin di dalam, bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai 800.000. Itu sekali dapat gitu. Kemenkom Digi menghentikan sementara operasional tanda daftar penyelenggara sistem elektronik WorldCoin dan World ID untuk mencegah potensi risiko terhadap warga dan akan memanggil pengembang aplikasi. Aplikasi dikembangkan Tools for Humanity, bagian dari WorldCoin yang bisa digunakan untuk mengelola uang kripto, menyimpan identitas digital dan akses World Network. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kewalahan mendidik anak, sejumlah orang tua mendukung pengiriman pelajar pelaku kenakalan remaja ke barak militer. Namun tidak semua pihak setuju. Yayasan Taman Siswa Yogyakarta memilih pendekatan yang lebih humanis. Dengan tatapan penuh harap anak mereka bisa berubah lebih baik, para orang tua melepas keberangkatan 29 pelajar ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung. Pelajar yang dikirim ke barak TNI ini adalah para siswa SMA, SMK yang bermasalah di Purwakarta, Subang, dan Karawang.
Sebagian pelajar yang dikirim ke barak ini bahkan sengaja didaftarkan oleh orang tua yang merasa kewalahan mendidik anak mereka. Mendukung, sangat mendukung. Karena kami sedikit merasa lelah terkait kenakalan anak-anak, terutama anak saya ya. Bukan berbicara orang lain, tapi anak saya merasa lelah mendidik. Dengan adanya mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Selama di dalam barak, para pelajar akan mendapatkan pembekalan mengenai wawasan kebangsaan, budi pekerti hingga cinta tanah air selama 2 pekan hingga 1 bulan. Pengiriman pelajar bermasalah ke barak ini mendapat tanggapan beragam. Taman Siswa Yogyakarta menentang kebijakan ini dan memilih pendekatan humanis untuk membina pelajar yang bermasalah. Karena taman adalah pendekatannya dengan karakter, dengan kekeluargaan. Anak-anak itu ditarik dengan baik, didapati karena sesungguhnya anak itu memang unik. Anak itu punya kodrat alamnya, sehingga kita bagaimana seorang pamong sebagai guru bisa ngomong anak itu melihat sebenarnya ada masalah apa. Tim kontributor iNews melaporkan. Sebuah mobil listrik menabrak mobil di depannya di Jalan Tol Sediatmo Penjaringan, Jakarta Utara. Seorang bayi terluka, sementara wanita pengemudi mobil listrik kabur. Dia kabur. Mobil listrik dengan kondisi kap depan terbuka kabur usai menabrak mobil di depannya di Jalan Tol Sediatmo Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Bayi berusia 2 bulan penumpang mobil yang ditabrak luka di kepala dibawa ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Seorang wanita pengemudi mobil listrik yang kabur kini dirawat di rumah sakit. Pemirsa, bencana tanah bergerak di Brebes, Jawa Tengah merusak ratusan rumah warga. Di antara rumah yang rusak terdapat rumah yang ambles sedalam 10 meter. Warga Desa Mandala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dihantui rasa was-was. Pasalnya bencana tanah gerak telah merusak ratusan tempat tinggal mereka. 120 rumah warga rusak berat, bahkan ada yang ambles hingga 10 meter. Belum lagi belasan rumah warga yang rusak ringan hingga sedang. Lebih dari 400 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, namun mereka tetap khawatir. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, kawasan ini diguyur hujan deras. Kemarin kan nggak hujan beberapa hari, kemudian setelah hujan bertambah parahnya. Pergerakan tanahnya semakin cepat sekali, ambles. Data BPBD Brebes, jumlah warga yang terdampak mencapai 551 jiwa. Warga berharap Pemkab Brebes segera merelokasi mereka ke lokasi yang lebih aman. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 penambang emas ilegal tewas tertimbun tanah longsor di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Warga mengevakuasi 4 jenazah penambang yang tewas tertimbun longsor di tambang emas ilegal Desa Marapit, Sungai Pinang. Peristiwa terjadi saat keempat korban melakukan penambangan saat hujan deras. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh disusul longsor. Polisi memeriksa 4 saksi dan aktivitas ilegal di tambang emas yang dihentikan.